Saiful Barokah, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Mitra Karya Rengas Dengklok Kabupaten Karawang, sekaligus mahasiswa Daljab Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5252116248. Pada uji kinerja kali ini saya akan menjelaskan tentang membiasakan akhlak mahmudah dan menjauhi akhlak mazmumah agar hidup penuh berkah. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita bisa berjumpa lagi di kelas kita yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua berjalan sudah Allah mudahkan urusan kita dan Allah mudahkan urusan kita. Amin ya Allah. Baiklah teman-teman semua, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya minta satu orang, mungkin ketua kelas, untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sudah, thank you. Alhamdulillah kita sudah berdoa bareng-bareng yang dipilih oleh ketua kelas biar lebih afdol. Mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Ya, sebelumnya ada yang tidak hadir? 5. Kalau perempuan kan Sipa. Jadi 2 orang tidak hadir. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit ya, kita semoga Allah sembuhkan. Amin ya Allah ya. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, bisa dijelaskan Neng Sri Windy ya, menurut Teteh Sri Windiani, kenapa akhlak begitu penting dalam hidup? Kenapa penting? Oke, tentu. Karena jadi kalau kita punya akhlak yang baik akan kita, ya. Jadi, oke, saya kembalikan lagi. Kenapa kita harus punya akhlak yang baik? Karena ketika kita melihat seseorang, otomatis kita melihat sikapnya, perilakunya, dan lain sebagainya. Dan otomatis orang yang baik akhlaknya, baik perilakunya pasti disukai banyak orang. Yang pertama, yang kedua yang akan dikatakan diridhoi Allah, karena dia orang baik. Nah, sekarang kita akan bahas pentingnya bagaimana menerapkan akhlak mahmudah dan bagaimana kita menjauhi akhlak mazmumah, yang tujuannya nanti supaya kita dapat mempunyai kehidupan yang berkah. Jadi ya, jadi untuk materi kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita mempunyai akhlak yang baik, kemudian menjauhi akhlak yang buruk agar hidup kita menjadi berkah. Sebelumnya kita masuk ke materi, sampai satu lagi, kira-kira ada yang bisa jawab kenapa hidup kita harus berkah? Kenapa hidup harus berkah? Orang banyak banget pengen hidupnya pengen berkah, apa mau berkah, ada yang nggak berkah itu apa? Oke, agar hidup kita kalau begitu berkah itu bahagia kita. Ya, ini berkah itu adalah menurut Islam adalah bahagia. Makanya dalam doa selamat, Allahumma inna nas'aluka wa afiatan wa barokatan. Siap dulu. Di sana pengen rezeki yang berkah. Artinya rezeki berkah walaupun sedikit tapi itu hidup yang berkah walaupun kita tidak bergelimang harta tapi Allah Maha. Jadi berkah bisa diartikan juga bahagia. Oke? Untuk selanjutnya kita lihat materi kita. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nanti yang seperti saya katakan, tujuannya kenapa kita punya akhlak yang baik dan kita akhlak yang buruk, tentunya ada jadi
berkah. Ulangi, agar hidup ini menjadi berkah ya. Dan ini tujuannya adalah kita akan pakai sikap politik untuk menganalisis manfaat ya, menghindari sikap buruk. Contoh temperamental. Kita harus tahu nih dampak buruknya apa nih kalau kita temperamen ya. Yang kemudian yang keduanya small group discussion. Kita akan menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamen untuk menghindarinya nih. Jadi bukan kita yang temperamen, gimana kalau kita temperamen, tapi kita harus bagaimana menyikapinya. Dan yang ketiga, melalui metode storytelling nanti kita bisa mampu menghindari sikap temperamen yang membiasakan sikap kontrol diri dan jadi harus seperti apa yang harus kita ya. Jadi intinya kita masuk ke pelajaran ini. Yang pertama, kita bagaimana cara menjadikan diri agar memiliki akhlak yang menjauhi akhlak yang jadi ya, tujuannya belajar kita ataupun materi kita pada hari ini pagi hari ini. Terus selanjutnya kita harus tahu pengertian akhlak. Perilaku atau tapi yang biasa kita ya, kalau teman-teman sering telat dan lain sebagainya, itu akan kepribadian kita akan menjadi sikap kita. Makanya dalam Islam akhlak dibagi dua, akhlak mudah dan akhlak mazmumah ya. Mahmudah terpuji, mazmumah tercela. Dan dari situ nanti akan tercermin bagaimana kualitas keimanan mereka. Jadi kalau teman-teman sering telat, buang sembarangan, bahkan banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa bagaimana hadis yang mengatakan tentang kebersihan diri bulan kita tahu kita kita terapkan dalam kehidupan kita. Bisa nggak kita buang sampah pada tempat ya. Itu selanjutnya saya dilihat ada akhlak mazmumah yang tercela. Di sini kita akan tulis contohnya tidak ya. Jadi lihat di sini kebanyakan kita tahu tidak itu tapi ternyata ya itu ada contohnya seorang yang mesti dibatasi ya istilahnya seperti itu. Jadi ketika berkumpul dengan temannya, kamu sholat tahajud ya? Enggak, malas nih kayaknya nih sholat ini bermanfaat. Itu kan juga sama dengan iya. Atau Hasan diri lagi kepada sesuatu yang lebih bohong, bahkan bohong itu adalah pangkal dari dosa. Induknya dosa itu bohong ya. Kemudian sombong, sudah jelas walaupun kita tidak ini dengan sombong, terkadang kita juga dengan cara kita selalu ingin menjadi yang terbaik atau merasa diri lebih baik dari orang lain, itu adalah sombong ya. Dusta, kemudian fitnah dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari akhlak mazmumah ya. Semoga kita bisa menjauhi akhlak ya. Terus selanjutnya dampak buruk. Gimana kalau kita punya akhlak seperti itu? Yang pertama, kita pertemanan pasti akan ada ya. Sikap hubungan kita dengan orang tua kita pasti tidak baik, dengan tetangga pasti juga tidak baik kalau kita tetangga. Kemudian mengurangi keberkahan. Ini kan tujuan kita pertama, menjauhi akhlak mazmumah agar berkah dalam hidup. Kalau kita punya akhlak yang buruk, otomatis akan mengurangi keberkahan hidup. Yang selanjutnya menjauhkan diri dari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah ya. Jangankan rahmat Allah, kadang-kadang cahaya Allah yang muncul itu kalau kita punya akhlak yang buruk menghambat keberhasilan hidup kita. Ingat, kalau kita punya akhlak yang buruk itu akan menghambat keberhasilan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat ya. Yang terakhir, hidupnya tanpa berkah, hidup yang hampa mesti berterima kasih. Makanya untuk teman-teman semua, meskipun nanti kita tidak termasuk atau tidak ditakdirkan kaya, minimal kita menjadi orang-orang yang bahagia. Tentunya bahagia karena punya hidup yang berkah. Oke, luar biasa. Selanjutnya, ini akhlak terpuji. Saya yakin teman-teman semua sudah tahu orang yang kawan, menjaga amanah, suka menolong dan tawadu. Karena jelas Rasulullah SAW itu sebenarnya hanya untuk menyempurnakan akhlak. Masih ingat apa hadisnya? Oke, jadi kita sudah teorinya sudah bagus banget, materi yang sudah bagus, tinggal kita terapkan dalam kehidupan. Untuk selanjutnya manfaatnya, tadi dampak buruknya ya, tentunya
bisa merusak sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya akhlak yang baik, akhlak yang mudah, tentunya yang pertama akan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang baik itu pasti Allah akan dari kita akan lebih dekat. Yang kedua akan mempererat silaturahmi. Kalau kita orang baik, otomatis orang-orang akan baik sama kita. Ya, akan mempererat silaturahmi. Yang ketiga, membawa ketenangan dalam hidup. Kalau kita sering berbuat baik, itu hati kita akan tenang. Ya, dan menarik keberkahan dalam rezeki dan kehidupan. Jadi ketika kita sudah ditakdirkan, ya, walaupun mohon maaf tidak kaya, tapi kita sering memberi dan itu akan menarik keberkahan. Ya, makanya banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa ketika kita saling memberi, ya, itu tidak akan berkurang malah bertambah. Ya, yang terakhir dicintai oleh manusia dan malaikat. Insyaallah kalau kita menjadi orang yang baik, akhlak yang baik, tidak hanya manusia, malaikat pun akan menyukai kita. Dan kalau sudah disukai oleh malaikat, insya Allah disukai. Kalau sudah disukai Allah, mau apa? Pasti semua kita akan terkabul. Ya, mudah-mudahan semuanya yang ada di sini kita menjadi orang-orang yang punya akhlak yang baik, adab yang bagus, dan mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang berkah, orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ini untuk selanjutnya, tadi kan kita sudah bahas materinya, dampaknya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bagaimana menghindari akhlak baik, akhlak yang sukses seperti apa yang terjadi. Yang pertama kita harus banyak menambah diri setiap hari. Dengan apa ya? Dengan banyak istighfar, dengan banyak zikir. Karena kadang-kadang kita sudah banyak diri tapi ada teman kita yang luas itu dunia. Minal jinnati wan. Karena teman-teman yang sering membawa dampak buruk kepada kita. Makanya semua kita diri di setiap hari, perbanyak zikir dan istighfar, bergaul dengan orang soleh. Artinya jangan sampai kita cari teman. Kadang-kadang orang banyak yang tergelincir karena teman yang buruk. Otomatis kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, bilangan tukang wangi. Tapi namun kita bergaul dengan orang yang kurang baik, orang buruk, kita akan menjadi. Makanya bergaulah dengan orang, belajar dari Al-Quran. Silahkan dilihat yang buat kita motivasi dan lain sebagainya. Minta juga pertolongan kepada Allah. Karena tidak bisa kita sendiri, kita juga harus minta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan, untuk menghindari dari kitanya sendiri ataupun orang-orang lain yang berbuat buruk kepada kita. Luar biasa. Untuk selanjutnya kita lihat cara membiasakan diri biar akhlak kita baik. Membiasakan diri yang pertama dari hal kecil. Awalnya senyum aja dulu, kita sering memberi salam, dan tentunya jujur. Meskipun jujur itu pahit, ya kata Imam Syafi'i, tetap harus dikatakan qulil haqqo walau kana murran. Jadikan niat karena Allah. Jadi pertama itu kita harus tajdidun niat, makanya harus perbaiki niatnya. Latih diri secara konsisten terus kita. Jangan sekarang bagus, kita bagus lagi. Jadi gimana bersih. Jadikan Rasulullah sebagai teladan kita, menjadi teladan kita. Yang terakhir, evaluasi diri secara berkala. Sudah baikkah saya ini? Sudah beramal apa saya hari ini? Gitu ya. Jadi jangan berpikir, oh saya sekarang udah ini sudah ini. Jadi alhamdulillah di depan saya harus lebih baik lagi. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada kisah inspiratif juga dari Martin Hotop. Dulu kan kita juga tahu semua dalam PKI, belajar PKI. Sejak kita di bangku SMP ataupun di Sanawiyah, dulu Umar bin Khattab disambut kepada Rasul, ya, dan akhirnya beliau mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam, kemudian menjadi sosok yang adil, jadi sosok yang rendah hati, dan bahkan sekarang makan pun berdasarkan dengan paham Rasul. Bahkan dulu mah udah pengen banget menjadi sosok. Jadi karena hidayah, akhirnya beliau juga dilembutkan hatinya. Dan sekarang ketika meninggal berdampingan dengan Allah. Nah, ini kesimpulannya untuk pertemuan kita hari ini. Barang siapa yang ingin hidupnya diberkahi, maka perbaikilah akhlaknya. Karena pasti seorang itu yang pertama, meskipun lihat paras, tapi agar ke depannya pasti akan melihat akhlak. Jadi istilahnya kalau kesaksian terus panah itu
hanya bisa memberikan fisik aja ya, tapi batin itu tetap harus akhlak. Jadi kita punya istri atau suami yang nanti kita punya sampah, tapi orangnya nyebelin, orangnya bikin kesel, itu pasti tidak akan berakhlak. Ya, makanya di sini jika ingin berkah maka perbaikilah akhlak. Hindari akhlak mazmumah, biasakan akhlak mahmudah. Hidup berkah, hidup yang diridhoi. Jadi mari kita melihat ya. Kalau sudah siap? Kita akan diberkahi dengan akhlak yang baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan. Jadi intinya ini tentang akhlak, kita coba paham ya. Tinggal bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan. Jadi terkadang teorinya atau materinya mudah, cuman ketika di kehidupan sehari-hari itu sulit. Ya, apalagi nanti kalau pasti dia mau jujur itu kan agak sulit juga kan. Apalagi kita udah belajar, teman kita nggak belajar yang bagus. Ya, akhirnya kan itu juga akan timbul dalam hati. Makanya kita biasakan biar sebenarnya gimana baiknya menurut Allah. Oke, jadi kami semua ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bagi kelompok, kita diskusi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerapkan akhlak mahmudah di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nanti kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Nanti per kelompok silahkan membuat tadi kasus ya tentang penerapan akhlak mahmudah dan menjauhi akhlak mazmumah. Saya tunggu nanti minggu depan kita akan diskusi lagi. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Terima kasih atas segala waktunya. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.